Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, nama saya Hafniza Mahaba, dan di samping kanan saya Yernawati, di samping kiri saya. Nah, berdirinya kami di sini ini mempresentasikan diskusi kami mengenai golongan 4A, yakni unsur karbon. Nah, apa itu karbon? baik, saya akan menjelaskan apa itu karbon. Karbon adalah unsur kimia dengan simbol C dan nomor atom B. Letak dalam tabel periodik. Golongan 4A dalam periode 2. Termasuk non-logam, artinya tidak bersifat seperti logam. Nah, kedua yaitu keberadaan di alam. Karbon dapat ditemukan dalam bentuk bebas, misalnya dalam grafit dan tinta. Yang kedua yaitu juga ada dalam senyawa seperti karbon dioksida CO2 di udara dan batu bara di tanah. Nah, dalam tabel periodik atau periode mengacu pada garis horizontal tempat suatu unsur berada. Periode ini menunjukkan jumlah unit elektron yang dimiliki oleh atom unsur tersebut. Pada teks karbon disebut berada dalam periode 2, yang berarti atom karbon memiliki 2 unit elektron. Nah, unit pertama ini berisi 2 elektron, sedangkan unit kedua berisi 4 elektron sesuai dengan konfigurasi elektronnya, yakni 2,4. Periode 2 ini juga mencakup unsur-unsur dari litium atau Li hingga neon atau Fe, yang semuanya memiliki 2 unit elektron. Nah, selanjutnya dikatakan tidak bersifat seperti logam. Nah, ini berarti bahwa unsur karbon ini memiliki sifat yang berbeda dari logam. Secara umum, logam ini memiliki sifat seperti yang pertama itu berkilau, yang kedua itu dapat ditempa atau dibentuk, dan yang ketiga itu mengantarkan listrik panas dengan baik. Nah, sedangkan karbon ini sebagai unsur non-logam tidak memiliki sifat tersebut. Contohnya karbon ini dalam bentuk grafit memang bisa menghantarkan listrik, tetapi tidak sebaik logam. Dan karbon dalam bentuk intan justru merupakan isolator listrik. Silakan lanjut. Ciri-ciri unsur karbon. Ciri unsur karbon terbagi menjadi 4. Pertama, memiliki 4 elektron valensi, yaitu elektron di lapisan terluar yang digunakan untuk membentuk ikatan. Nah, yang kedua ini dapat membentuk ikatan kovalen, artinya berbagi elektron dengan unsur lain untuk membentuk senyawa. Yang ketiga, yaitu tersedia dalam berbagai bentuk alami disebut alotrop, seperti grafit, intan, dan furen. Nah, yang keempat yaitu memiliki kemampuan membentuk rantai panjang yang membuatnya sangat penting dalam kimia organik. Nah, dalam kimia ini alotrop adalah bentuk berbeda dari unsur yang sama dalam keadaan fisik yang sama. Contohnya itu ada alotrop karbon dengan itu adalah grafik, intan, fulerene seperti yang disebutkan dalam teks. Nah, ciri-ciri unsur karbon ini di bagian yang nomor 4, kalimat tersebut merujuk pada kemampuan karbon untuk membentuk rantai panjang atau atom karbon yang terhubung satu sama lain. Ini dikenal sebagai catenation, yaitu kemampuan suatu unsur untuk membentuk ikatan kovalen dengan dirinya sendiri menghasilkan struktur rantai lurus bercabang atau cincin. Nah, kemampuan ini menjadikan karbon sebagai unsur utama dalam kimia organik karena memungkinkan terbentuknya berbagai macam senyawa organik seperti hidrokarbon, lemak, dan asam nukleat yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, contoh catenation itu dalam karbon dapat ditemukan dalam berbagai senyawa organik seperti yang pertama itu ada namanya alkana, rantai lurus dan bercabang. Contohnya itu seperti etana, C2H6. Nah, karbon ini membentuk rantai 2 atom karbon. Contoh yang kedua itu alkena dan alkuna, rantai dengan ikatan ganda dan 3. Contohnya itu seperti etena, C2H4, rantai 2 karbon dengan ikatan rangkap 2. Contoh selanjutnya yaitu etuna atau C2H2, rantai 2 karbon dengan ikatan rangkap 3. Contoh yang ketiga yaitu senyawa cincin atau karbon siklis dan aromatik. Contohnya itu ada sikloheksana, C6H
dan benzena C6H6 struktur cincin dengan ikatan resonansi. Nah, yang keempat itu ada namanya polimer rantai panjang karbon. Contohnya itu seperti polietilena. Nah, rantai panjang karbon dalam plastik. Ada juga protein polipeptida, rantai panjang asam amino yang mengandung karbon. Selanjutnya ada DNA, rantai panjang karbon dalam struktur gula fosfat. Ada dikatakan kimia organik. Nah, kimia organik ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan reaksi dan sintesis sintesis senyawa yang mengandung karbon. Senyawa organik ini umumnya ditemukan dalam makhluk hidup, tetapi juga dapat disintesis secara buatan. Ciri-ciri kimia organik ini yang pertama itu mengandung karbon, seperti unsur utama dalam semua senyawa organik. Yang kedua itu dapat membentuk rantai panjang karena kemampuan catenation karbon. Yang ketiga itu melibatkan ikatan kovalen. Nah, yang terakhir membentuk berbagai unsur seperti rantai lurus, bercabang, atau cincin. Allotrop karbon bentuk alam karbon. Allotrop adalah bentuk fisik berbeda dari unsur yang sama. Yang pertama yaitu intan. Intan memiliki struktur kristal tetrahedral, sangat keras dan tidak bisa menghantarkan listrik. Yang kedua yaitu grafit. Grafit memiliki struktur lapisan-lapisan heksagonal, membuatnya lembut, bisa menghantarkan listrik. Nah, yang terakhir yaitu Woolrich, yaitu bentuk bola atau tabung kecil. Digunakan dalam nanoteknologi dan bahan super ringan. Sifat fisik karbon. Pertama, dari segi warna. Intan memiliki warna yang bening, sedangkan grafit memiliki warna yang hitam. Yang kedua yaitu titik leleh dan didih sangat tinggi, yaitu 3.500 derajat Celcius untuk intan, artinya tidak mudah meleleh. Yang ketiga yaitu konduktivitas listrik. Intan tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan grafit bisa menghantarkan listrik. Nah, yang keempat yaitu kerapatan bervariasi tergantung bentuknya. Intan lebih padat, sedangkan grafit lebih lunak. Oke, sifat fisik karbon. Dalam teks tersebut, titik leleh dan titik didih ini merujuk pada suhu di mana zat mengalami perubahan fase. Nah, titik leleh ini adalah suhu dalam zat padat berubah menjadi cair. Dalam hal ini, intan memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.500 derajat Celcius, yang berarti intan tidak mudah meleleh. Sedangkan titik didih adalah suhu di mana zat cair berubah menjadi gas. Karena intan memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa karbon dalam bentuk intan ini sangat stabil pada suhu tinggi dan tidak mudah berubah bentuk atau meleleh. Konduktivitas listrik. Nah, ini adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Dalam teks tersebut disebutkan bahwa intan tidak bisa menghantarkan listrik, yang berarti intan ini merupakan isolator listrik. Hal ini terjadi karena semua elektron dalam struktur intan terikat kuat dalam ikatan kovalen, sehingga tidak ada elektron bebas yang dapat bergerak untuk menghantarkan listrik. Selanjutnya ada grafit. Nah, grafit ini bisa menghantarkan listrik karena grafit memiliki struktur lapisan dengan elektron bebas, atau bisa disebut dengan delokalisasi yang dapat bergerak di antara lapisan-lapisannya, memungkinkan aliran arus listrik. Nah, jadi konduktivitas listrik dalam teks ini mengacu pada perbedaan kemampuan intan dan grafit dalam menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya ada kerapatan bervariasi. Nah, kerapatan bervariasi tergantung bentuknya, berarti bahwa kerapatan karbon dapat berbeda tergantung pada struktur atau bentuk allotropnya. Intan lebih padat karena memiliki struktur kristal yang sangat kuat dan rapat akibat ikatan kovalen 3 dimensi yang kaku. Sedangkan grafit lebih lunak karena memiliki struktur berlapis dengan gaya antar lapisan yang lemah, sehingga lapisan-lapisan tersebut dapat
bersifat stabil dalam kondisi biasa. Nah, yang kedua itu akan bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida saat dibakar. Nah, yang kedua yaitu kemampuan ikatan. Bisa membentuk ikatan, yaitu ikatan tunggal, ganda atau rangkap tiga. Membuatnya fleksibel dalam membentuk senyawa. Dan selanjutnya yaitu dasar kimia organik. Semua makhluk hidup memiliki senyawa karbon dalam tubuhnya, seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Sifat kimia karbon dikatakan reaktivitas. Nah, ini merujuk pada sejauh mana karbon dapat bereaksi dengan zat lain dalam kondisi tertentu. Stabil. Dalam kondisi biasa berarti karbon tidak mudah bereaksi dengan zat lain pada suhu dan tekanan normal. Kalau bereaksi dengan oksigen saat dibakar menunjukkan bahwa karbon dapat mengalami reaksi pembakaran menghasilkan karbon dioksida atau CO2 jika oksigen cukup, atau karbon monoksida CO jika oksigen terbatas. Nah, jadi reaktivitas dalam konteks ini menggambarkan bagaimana karbon tetap stabil dalam kondisi tertentu seperti saat pembakaran. Selanjutnya, kemampuan ikatan. Mengacu pada kemampuan atom karbon untuk membentuk berbagai jenis ikatan kimia, seperti ikatan tunggal, contohnya itu metana CH4. Karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen melalui ikatan tunggal. Yang kedua ada ikatan rangkap 2, contohnya etilena C2H4. Nah, 2 atom karbon berikatan dengan ikatan rangkap 2 membuatnya lebih reaktif dibandingkan ikatan tunggal. Selanjutnya ada ikatan rangkap 3, contohnya ada asetilena C2H2. 2 atom karbon berikatan dengan ikatan rangkap 3, sering digunakan dalam ras gas. Karbon ini fleksibel dalam membentuk senyawa karena dapat berikatan dengan unsur lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan darah, sehingga menjadi dasar dari kimia organik termasuk senyawa penting seperti protein, karbohidrat, dan lemak dalam makhluk hidup. Nah, berikutnya itu dikatakan semua makhluk hidup memiliki senyawa karbon dalam tubuhnya. Nah, senyawa karbon dalam tubuh yang dimaksud dalam teks merujuk pada senyawa organik yang mengandung karbon dan berperan penting dalam fungsi biologis makhluk hidup. Nah, beberapa contoh senyawa karbon dalam tubuh itu yang pertama ada protein yang terbuat dari asam amino yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen berfungsi dalam pembentukan jaringan tubuh dan hormon. Contohnya itu ada keratin pada rambut dan kuku, ada hemoglobin mengandung oksigen dalam darah. Nah, yang kedua itu namanya karbohidrat, sumber energi utama bagi tubuh tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya ada glukosa sebagai bahan bakar utama sel, selulosa pada tumbuhan membantu pencernaan manusia sebagai serat. Selanjutnya ada lemak atau lipid berfungsi sebagai cadangan energi, pelindungan organ, dan penyusun membran sel. Contohnya ada trigliserida atau lemak tubuh, fosfolipid penyusun membran sel, kolesterol penting untuk hormon. Jadi senyawa karbon dalam tubuh ini mencakup berbagai zat penting yang mendukung kehidupan dan fungsi biologis manusia. Masih panjang? Masih panjang apa sudah selesai? Setengah sempit. Oke. Nah, ini adalah peran karbon dalam kehidupan. Pertama yaitu dalam makhluk hidup. Karbon adalah komponen utama DNA, protein, dan lemak. Dalam teknologi digunakan dalam batu bara, sumber energi, minyak bumi, dan gas alam. Nah, yang ketiga yaitu dalam lingkungan. Dalam lingkungan ini berperan dalam siklus karbon di alam. Terakhir yaitu karbon dioksida di udara berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, untuk membuktikan keberadaan unsur karbon ini kita akan langsung praktek saja. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Silakan salah. Alat bahannya itu yang pertama itu ada 1 gelas plastik, ada 1 wadah datar, 1 wadah tepung, 1 tusuk sate, korek api, dan 1 sendok. Nah, bahannya itu ada 2 sendok makan soda kulit, 4 sendok makan gula pasir, alkohol secukupnya sampai pasirnya itu kandungan alkohol, dan ya 1
Kenapa enggak prakteknya di depan situ aja? LCD-nya dimatiin aja. Sambil ditunjukkan ini gula pasir, ini soda kue. Dimatiin aja nggak apa-apa. Kalau dirasa mengganggu. Oke. Jadi langkah pertama di sini, setelah semua bahan disiapkan, langkah pertamanya itu mencampurkan soda dengan gula. Sesuai takaran yang sudah disebutkan tadi. Lalu dicampur merata ya. Setelah tercampur merata, kita akan campur pasir dengan campuran yang sudah kita campur tadi. Setelah tercampur merata, kita tuang campuran pasir tadi ke dalam wadah datar yang sudah disediakan dan akan diratakan. Setelah itu, kita akan menuangkan alkohol secukupnya sampai semua pasir ini terendam dengan alkohol. Nah, setelah alkohol kita tuangkan secukupnya sampai merata seperti ini, kita akan melakukan proses pembakaran dengan menggunakan tisu dan korek api. Kita akan menunggu sampai munculnya residu hitam atau karbon dari proses pembakaran tersebut. Alkoholnya disingkirin.
Sambil menunggu terbentuknya karbon ya, saya tanya ya. Materinya tadi terlalu banyak, sedikit aja materinya. Penjelasannya juga terlalu banyak. Materinya sedikit yang ditampilkan, cuman yang dijelaskan terlalu banyak. Boleh dibuka saya di laptopnya halaman pertama tadi, slide pertama. Slide pertama. Untuk Salwa, berapa nomor atom karbon? Yang di slide-nya, yang di slide yang kamu tulis, yang kalian buat. Slide pertama. Apa itu karbon? Karbon adalah unsur kimia dengan simbol C. Nomor atom B. Nomor atomnya B. Nomor atom B. Ya, yakin nomor atomnya B. Yakin? Boleh dilihat di sistem periodik nomor atomnya berapa? Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya yang mana? Karbon simbolnya apa sih? Salwa, C. Oke. Nomor atomnya? 6. 6 atau B? 6. Oh, 6. Bukan B ya? Oke. Mirna. Alotrop itu apa sih, Mirna? Bentuk fisik berbeda dari unsur yang sama. Bentuk fisik yang berbeda dari unsur yang sama. Unsurnya sama, bentuknya bisa 2. Bentuknya karbon bisa 2 apa bisa 3 apa bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berapa banyak alotrop untuk karbon? Panjang tadi disebutin. 3 itu. Oh, 3 apa aja? Ada intan, Intan, grafit, ada ada fluoret. fluoren. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari fluoren itu apa? Apapun Fluoren. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari fluoren itu apa? digunakan dalam nanoteknologi. Bentuk bola atau tabung kecil yang digunakan dalam nanoteknologi dan bahan super ringan. Nanoteknologi itu apa? Gak tahu. Oh iya. Sering pakai spray di sunscreen, ada yang pakai sunscreen spray. Itu yang teknologi ya, maksudnya. Mengubah bentuk karbon menjadi bentuk pelindung muka. Kan tadi juga disebut sama si Hafni untuk kecantikan kan tadi ya? Ada disebut tadi ya? Fungsi karbon di karbon organik tadi kalau nggak salah saya dengar. Oke. Hafni, ini reaksi karbon sama gula pasir sama soda kue. Nanti kira-kira hasil akhirnya apa? Berbentuk apa? Residu? Residu hitam. Berarti karbon jenis apa dia? Tadi ada dibacakan sama Mirna di slide keberapa tadi? Karbon ada 2 bentuknya. Yang satu bentuknya warnanya ini, yang satu bentuknya ini dan warnanya ini. Bentuk grafit. Boleh saya dibantu tuliskan rumus reaksi pembakarannya? Pasir dibakar dengan menggunakan gula dicampur dengan soda kue, kemudian dikasih alkohol. Boleh dibantu saya tuliskan reaksinya di depan? Reaksi kayak C gitu. Reaksi pembakarannya sehingga bisa menghasilkan. Tadi residunya adalah karbon ya, hitam ya. Ada gasnya? Ada. Gasnya dalam bentuk apa?
Oh, dia ada di slide-nya ditayangkan. Wah, ini slide nggak dipelajari ini slide-nya. Hasil akhirnya ada kok. Apa tadi pertanyaannya Ibu? Gasnya yang dihasilkan gas apa? Itu aja deh, nggak usah pertama reaksi deh. Istirahat sebentar akan berakhir dalam 5 menit. Karbon? Karbon dioksida. Ada karbon dioksidanya di situ? Ada. Bentuknya kayak gimana? Oh, gas karbon dioksidanya itu terurai akibat pemanasan Ibu. Oh, terurai dalam pemanasan. Oke, thank you. Itu percobaannya kira-kira berhasil apa tidak? Berhasil Ibu, karena udah muncul di sini. Oh, coba saya lihat. Oh, di sininya ini. Oke. Panas nggak? Enggak sih. Sedikit. Ini karbon dioksida ya? Karbon dioksida itu ada uapnya. Ya. Kalau dia ada karbonnya. Ini kalau pasarnya terlalu banyak, satu bisa naik ya. Kayak gimana? Saya kirimkan kemarin. Oke, thank you. Pada kesimpulan. Oke, silakan. Kesimpulannya itu keberadaan karbon di dunia dapat dibuktikan melalui percobaan pembakaran. Oke. Di mana zat organik yang mengandung karbon akan menghasilkan residu hitam serta gas karbon dioksida saat terurai akibat pemanasan. Berdasarkan langkah kerja yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unsur karbon dapat dibuktikan keberadaannya melalui reaksi pembakaran senyawa organik seperti gula C6H12O6. Saat gula dipanaskan dengan adanya baking soda, NaHCO3 dan spiritus sebagai bahan bakar atau alkohol, terjadi dekomposisi termal yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan residu berwarna hitam yang merupakan karbon murni. Hal ini menunjukkan bahwa karbon adalah unsur yang mengusung organik dan dapat dibebaskan melalui reaksi kimia tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong absen nih. Selesai, kita Kan belajar. Mana nih? Kan belajar.